Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thohir, NPM 202191195 dari Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 20E. Sini saya akan memaparkan sebuah makalah pengelolaan pendidikan yang berjudul Pengelolaan Kurikulum Satuan Pendidikan. Oke, langsung saja. Dosen pengampu yaitu Depri Mulyadi, SPD MPD. Di sini saya mohon izin untuk memaparkan sebuah karya ilmiah saya ini. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga makalah ini dapat kami selesaikan. Tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan umat Islam Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dan jalan bagi umat yang selalu mengikuti perintahnya dan selalu menjauhi larangannya. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Depri Mulyadi SPD MPD yang telah memberikan penulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini memberikan penjelasan pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, sehingga kritik dan saran yang membangun yang sangat saya harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga makalah ini dapat saya selesaikan. Akhirnya penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Tasikmalaya, 7 November tahun 2021. Oke, langsung saja ke bab 1, yaitu dalam mendefinisikan pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, terlebih mendefinisikan tidak terlepas dengan pelayanan administrasi yang sering disebut dengan manajemen. Kata pengelolaan sebenarnya berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Berkaitan dengan hal tersebut, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Pada dasarnya, pengelolaan pendidikan itu penting sebab pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga itu perlu pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki. Dalam tataran ini, pendidikan mempunyai peran vital sebagai pendorong individu dan warga masyarakat untuk meraih progresivitas pada semua kehidupan. Di samping itu, pendidikan juga berperan penting dalam proses transformasi personal maupun sosial. Namun seiring perkembangan zaman, terus terjadi perubahan dalam pengelolaan pendidikan tersebut. Pembahasan yang lebih lanjut mengenai pengelolaan kurikulum satuan pendidikan akan dibahas lebih lengkap pada makalah ini. Rumusan masalah. 1. Bagaimana konsep dasar dari pengelolaan kurikulum satuan pendidikan? 2. Bagaimanakah prinsip dari pengelolaan kurikulum satuan pendidikan? 3. Apakah fungsi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan? 4. Apakah tujuan dan manfaat pengelolaan kurikulum satuan pendidikan? Tujuan. 1. Untuk mengetahui konsep dasar dari pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. 2. Untuk mengetahui prinsip dari pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. 3. Untuk mengetahui fungsi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Langsung saja, yaitu konsep dasar pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Kata pengelolaan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama dengan administrasi. Pengelolaan pendidikan dapat diartikan
sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikannya. Dalam manajemen terjadi kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengelola atau pemimpin bersama orang lain atau kelompok. Hal ini menunjukkan penting kemampuan keterampilan khusus yang dimiliki seorang pengelola untuk berinteraksi memengaruhi orang lain, baik melalui hubungan perseorangan ataupun kelompok. Dua, menunjuk bahwa kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang lain itu mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tiga, pengelolaan untuk dilakukan di dalam organisasi. Tujuan yang mesti dapat direalisasikan guna kepentingan lembaga, individu atas kelompok, keterlibatan personil, material, dan juga finansial dalam posisinya yang saling mendukung satu sama lain, saling memerlukan dan juga saling melengkapi. Proses yang terus-menerus dan berkesinambungan yang dimulai dari hal yang kecil dan sederhana sampai kepada hal yang besar dan rumit. Untuk menyelenggarakan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat, pimpinan memerlukan persyaratan sebagai berikut. 1. Pimpinan atau administrator memiliki wawasan yang lebih luas tentang kemasyarakatan, memahami peranan, kebutuhan, aspirasi, dan potensi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Pimpinan mempunyai kemampuan berpikir abstrak, baik dalam mengestimasi sebagai kecenderungan yang terjadi dalam kelompok dan lingkungannya. 3. Pimpinan memiliki keseimbangan antara emosi dan persepsi dalam mempertimbangkan, memahami kebutuhan, harapan, tujuan, dan keinginan diri dan masyarakat sehingga ia dapat menampilkan kepribadian yang harmonis. Dimensi yang terkandung dalam makna administrasi yaitu 1. Administrasi sebagai proses, 2. Administrasi sebagai seni. Alasan-alasan tersebut adalah 1. Dalam rangka mengantisipasi tuntutan perkembangan dan juga tuntutan pembangunan terjadi pada tingkat lokal, regional, ataupun global sehingga pendidikan dapat merencanakan, menyediakan, mengelola, dan juga mengatur berbagai tuntutan yang ada guna kepentingan pembangunan itu sendiri atau guna kelanjutan dari pembangunan yang berkesinambungan. Prinsip dari pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Douglas 1963 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberikan tanggung jawab pada personal sekolah hendaknya sesuai dengan sifat dan kemampuannya. Fungsi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. 1. Perencanaan. Satu-satunya hal yang pasti di masa depan dari organisasi apapun termasuk lembaga pendidikan adalah perubahan, dan perencanaan penting untuk menjabatani masa kini dan masa depan yang meningkatkan kemungkinan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 2. Pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian adalah mencapai usaha terkoordinasi dengan menerapkan tugas dan hubungan wewenang. 3. Pengawasan. Sebagaimana yang dikutip Muhammad Ismail Yusanto 2003 mendefinisikan pengawasan sebagai suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan balik informasi.
4. Pengembangan. Pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi. Langsung saja simpulan. Adapun kesimpulan dari makalah ini adalah: 1. Konsep dasar wawasan pengelolaan kurikulum satuan pendidikan adalah bahwa pengelolaan sama dengan manajemen serta administrasi. 2. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 3. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. 4. Relativitas nilai-nilai. Fungsi pengelolaan pendidikan yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan, 4. Pengawasan, 5. Pengembangan. Tujuan dan manfaat dari pengelolaan kurikulum satuan pendidikan yaitu 1. Terwujudnya PBM yang PKMB atau yang bermakna. 2. Peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya. 3. Memiliki kompetensi manajerial. 4. Tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. 1. Manajemen peserta didik. 2. Manajemen tenaga kependidikan. 3. Manajemen kurikulum. 4. Manajemen fasilitas pendidikan. 5. Manajemen pembiayaan pendidikan. 6. Manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. 6. Pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. 1. Pendekatan organisasi klasik. 2. Pendekatan hubungan manusia. 3. Pendekatan perilaku. Permasalahan dan pengembangan pengelolaan pendidikan. 1. Sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan. 2. Penerapan ekonomi dan pengelolaan pendidikan tinggi. 3. Profesionalisasi jabatan tenaga kependidikan. 4. Kendali mutu pendidikan nasional. Oke, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan dari makalah pengelolaan pendidikan ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau bila banyak salah kata. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.